Mengapa milenial tidak bisa punya rumah? Karena harga rumah kan sudah sangat tinggi sekarang. Nah, kalau harga rumahnya sudah sangat tinggi, bagaimana caranya si milenial ini bisa membeli rumah, sedangkan uang dia kan tadi udah kepake itu buat gaya hidup. Sedangkan untuk beli rumah itu harus ada DP, harus ada biaya akad kredit, kemudian nanti ada pemecahan biaya sertifikat. Kalau ini macam-macam ya Bu, dari properti sendiri. Ada yang future toh, kita bicara masih nanti, kita nggak tahu kapan. Tapi yang pasti yang hari ini jika ingin kita untuk huni, sebaiknya memang yang sudah ada call yang beroperasi Bu. Hari ini bukan tidak mungkin dan memang sebagian besar milenial di Indonesia bekerja memang di pusat-pusat kota. Oke, sedangkan mereka nggak bisa membeli rumah di pusat kota karena harganya yang udah nggak masuk akal sekarang ya. Betul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Karena kalau kita sehat, maka kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Saya ingin mengucapkan selamat datang di acara Natura City Talk, yaitu satu acara yang akan membahas seputar dunia properti. Dan pada hari ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu mengapa golongan milenial tidak bisa punya rumah dan banyak milenial sampai hari ini belum punya rumah. Nah, untuk membahas tema kita pada hari ini, mengapa milenial tidak bisa memiliki rumah dan banyak milenial secara kemampuan mereka mampu tapi tidak bisa memiliki rumah. Dan pada hari ini saya sudah mengundang salah satu teman saya untuk membahas tentang milenial yang mampu tapi tidak bisa memiliki rumah. Hari ini teman saya sudah bersedia hadir, yaitu Ibu Maria. Halo Bu Maria, apa kabar? Selamat siang Bu Nurma, terima kasih sudah mengundang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih loh udah bersedia hadir di acara Natura City Talk pada hari ini. Oke. Nah, Bu Maria, ini kan ada satu case yang cukup menarik saat ini ya. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini umumnya yang mampu membeli properti itu adalah golongan milenial. Tetapi sayangnya sampai saat ini ternyata banyak sekali milenial yang mampu, tetapi mengapa mereka belum bisa punya rumah saat ini? Menurut Bu Maria gimana? Iya, baik Bu Nurma. Sebenarnya dari sisi penghasilan mereka mampu ya Bu ya. Ya, pendapatan mereka kan lumayan ya sekarang ya. Oke. Ya, itu ada alasannya loh Bu Nurma. Ternyata setelah saya rangkum-rangkum ada 4 alasan mengapa hari ini milenial belum bisa punya rumah Bu. Oke. Nah, yang pertama, hari ini kan berkembang yang namanya sosial media, informasi. Semua bisa dilihat dari sosial media, termasuk gaya hidup yang akhirnya menjadi contoh loh Bu. Oh, ini loh standarnya saya bisa memiliki gaya hidup seperti ini. Akhirnya semua apa yang kita terima membuat gaya hidup kita menurut orang lain, bukan menurut kemampuan kita loh Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, milenial hari ini punya penghasilan langsung dihabiskan buat gaya hidup Bu, memenuhi kebutuhan konsumtif. Tadi yang saya bilang gaya hidup. Apa sih? Artinya berapapun income hari ini mereka langsung belanjakan uang mereka. Baik itu mereka tidak mampu pun mereka langsung mengada-ngadakan. Contoh sekarang kita bisa berhutang di sana sini, banyak platform pinjaman saat ini ya Bu. Yang penting punya. Yang penting saya bisa seperti itu loh, seperti idealnya. Kemudian yang ketiga Bu, hari ini milenial tersebut melihat harga properti semakin tinggi. Betul tidak? Dengan harga hari ini rasa-rasanya kok sulit ya kita bisa punya rumah. Dan memang harga properti Bu tidak pernah turun. Oke. Kemudian yang keempat, dengan gaya hidup yang konsumtif tadi Bu, alhasil penghasilan kita semuanya buat yang namanya tadi Bu berhutang. Akhirnya segala ketentuan yang disyaratkan oleh perbankan untuk mengajukan pinjaman perumahan atau kita sebut KPR akhirnya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oh, oke. Sebenarnya menyedihkan loh Bu kalau dengan fenomena seperti ini.
Nah, tadi Bu Maria katakan bahwa secara pendapatan sebetulnya mereka mampu, tetapi karena gaya hidup yang membuat mereka tidak bisa melakukan proses pembelian rumah. Jadi, apa saran Bu Maria supaya milenial yang punya uang ini mereka bisa punya rumah? Menurut Bu Maria ada solusinya nggak? Sebenarnya ada solusinya Bu Nurma. Solusinya adalah dari diri kita sendiri yang berubah loh Bu. Apa sih? Oke. Artinya kita berubah dari awal. Dimana hari ini kita punya penghasilan, semua penghasilan kita langsung belanjakan buat kebutuhan konsumtif. Kita ubah menjadi penghasilan kita hari ini kita sisihkan di awal untuk membutuhkan KPR kah atau untuk menabung kah? Seperti itu kira-kira Bu. Jadi penghasilan kita hari ini disisihkan di awal untuk kebutuhan jangka panjang kita, yaitu tabungan, diantaranya KPR Bu. Oke. Nah, kemudian nih Bu Maria, kalau misalnya tadi Bu Maria juga mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa milenial tidak bisa punya rumah karena harga rumah kan sudah sangat tinggi sekarang. Nah, kalau harga rumahnya sudah sangat tinggi, bagaimana caranya si milenial ini bisa membeli rumah sedangkan uang dia kan tadi udah kepake itu buat gaya hidup. Sedangkan untuk beli rumah itu harus ada DP, harus ada biaya akad kredit, kemudian nanti ada pemecahan biaya sertifikat dan lain-lain. Semakin tidak mampu dong. Betul Bu, tapi hari ini saya rasa jika milenial tersebut melihat atau survei lah bahasanya ke properti, ke developer-developer, banyak developer hari ini menawarkan penawaran-penawaran menarik, promo-promo menarik untuk supaya milenial kita hari ini bisa punya rumah Bu. Contohnya apa Bu? Contohnya, kita tidak perlu menabung DP loh Bu. Oh, yang free DP ya? Iya, Oke. jadi ada di developer yang menyediakan untuk memiliki rumah kita cukup dengan booking saja. Jadi developer sudah mensubsidi uang mukanya tadi. Nah, berarti kalau tadi Bu Maria katakan bahwa oke, harga properti yang tinggi itu sudah ada solusinya, yaitu dengan banyaknya developer yang memberikan fasilitas seperti free DP, kemudian juga free surat-surat Bu. Iya betul. Nah, bagaimana dengan persyaratan KPR yang tadi Bu Maria katakan bahwa saat ini milenial juga terkendala dengan persyaratan KPR? Karena banyak loh sekarang ya saya perhatikan memang kayaknya pengeluaran milenial sekarang lebih tinggi ya dibandingkan pendapatan. Benar nggak? Betul Bu. Yang tadi Bu, untuk memenuhi standar hidupnya akhirnya melakukan segala cara, salah satunya adalah berhutang. Syarat pertama, supaya kita memenuhi syarat dulu adalah pangkas semua hutang-hutang Bu. Jadi, hutang-hutang yang ada dibuat menjadi hutang yang wajar. Maksudnya gimana sih hutang wajar? Artinya memang sesuai dengan kemampuan. Umpama kita punya penghasilan 10, hutangnya 1 saja. Seperti itu Bu. Jadi kesimpulannya mengapa milenial ini banyak yang tidak bisa memiliki rumah kalau menurut Bu Maria tadi bahwa alasan yang paling besar adalah karena pengaruh dari gaya hidup yang disebabkan oleh sosmed. Benar ya Bu ya? Betul. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus Bayar semua hutang. bayar semua hutang dan kalau bisa jangan berhutang. Terutama hutang yang boleh hutang apa nih Bu? Adalah hutang yang sehat, KPR Bu. Oke. Kenapa saya bilang KPR sehat? Karena kalau kita berhutang yang lain, produk yang kita hutangkan itu tidak memiliki kenaikan. Sementara rumah atau aset kita, KPR ini akan otomatis naik harganya Bu. Nah, kalau tadi Bu Maria katakan bahwa membeli rumah sama dengan berinvestasi atau sama halnya dengan kita memiliki aset, bukankah saat ini banyak instrumen investasi yang lain? Mengapa harus beli rumah? Betul Bu, banyak investasi yang lain, emas kah, apakah saham kah, sekarang anak milenial hari ini suka kripto. Tidak salah dengan semua itu. Tapi di sini kita juga harus ingat bahwa properti sendiri juga merupakan instrumen investasi Bu Nurma. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini harga tanah yang jumlahnya harga tanah yang semakin hari semakin tinggi dikarenakan jumlah lahan yang dibuat bangunan yang akan digunakan untuk pengembangan bangunan itu semakin terbatas. Maka Oke. dalam sudut kata
kategori investasi karena kenaikan harganya Bu melampaui dari inflasi. Nah, Bu Maria, jadi kalau misalnya milenial ini mau melakukan investasi, pertanyaan saya, mengapa investasinya harus rumah? Kan investasi bisa dalam bentuk yang lain. Betul sekali Bu Nurma. Investasi banyak pilihan ya Bu ya. Ada emas, ada saham, ada kripto. Tapi kenapa harus properti? Kenapa harus rumah? Karena properti sendiri memiliki kenaikan yang cukup tinggi. Berarti kenapa harus rumah? Karena rumah memang harga tanah naik terus, tidak akan pernah turun. Ya. Yes, harga rumah tanahnya tidak akan pernah turun. Betul, saya setuju. Betul. Yang kedua Bu, rumah ini memiliki penyimpanan yang cukup fleksibel. Kita tidak perlu membutuhkan ruangan karena kita cukup dengan sertifikat yang legalitasnya dikeluarkan oleh negara. Dengan bukti sertifikat itu menandakan kita memiliki kepemilikan aset atas hak properti tersebut. Kalau kita beli emas, contohnya ya Bu ya, sampai berapa lama kita akan menyimpan berkilo-kilo emas, dan dari segi keamanan tentunya juga tidak menjamin. Nah, saya setuju tuh. Kalau rumah, yang pertama memang nilainya naik terus, yang kedua aman karena sertifikatnya dikeluarkan oleh negara. Sedangkan kalau investasi yang lain yang tadi Bu Maria bilang, saya setuju juga sih. Oke, saya setuju. Dan kemudian instrumen investasi yang lain juga memiliki resiko tentunya Bu. Dengan harga, itu juga pasti memiliki resiko. Dimana contoh nih Bu, kita beli saham atau beli stok hari ini atau kripto hari ini, bisa saja Bu bulan depan harganya sudah turun. Dan untuk kebutuhan yang sifatnya jangka panjang, belum tentu setiap orang siap dengan fluktuasi Bu. Iya, betul. Maksudnya naik up and down gitu. Up and down-nya itu bikin kita jantungan ya Bu ya. Apalagi kalau kita baru main di saham, hari ini beli, besok harganya turun. Wah, kalau di properti hal itu nggak terjadi ya Bu? Betul Bu Nurma. Oke, dan satu lagi nih Bu Maria, kalau saya boleh tambahkan, mungkin Bu Maria setuju bahwa kalau kita investasi dari properti, ini juga bisa diwariskan ya buat anak-anak nantinya. Betul sekali. Jadi inilah salah satu penanda kekayaan dari aset. Jadi properti ini yang menunjukkan aset kekayaan kita yang bisa diwariskan kepada anak sampai dengan cucu bahkan. Bu Maria, menurut Bu Maria nih, kalau milenial mau punya rumah, tadi kan solusinya bisa KPR. Lalu ketika mereka bisa KPR, lokasi mana sih yang menurut Bu Maria saat ini bisa dikatakan salah satu lokasi terbaik untuk milenial ini memiliki rumah? Nah, terima kasih Bu Nurma. Ini ya Bu Nurma memang oke nih. Kelihatannya Bu Nurma udah expert banget di dunia properti nih Bu. Kebetulan saya di properti sudah lumayan lama. Saya di properti sudah lebih dari 20 tahun. Tetapi yang namanya properti kan pasti berkembang terus-menerus ya. Dan saya pikir juga saya perlu dapat masukan-masukan tentang perkembangan properti saat ini. Jadi kalau boleh tahu nih, ketika mereka bisa KPR, artinya mereka dimudahkan untuk bisa memiliki properti. Di lokasi mana sih lokasi yang saat ini merupakan lokasi yang terbaik untuk milenial membeli properti? Oke Bu, yang pertama kita lihat selain lokasi itu, lokasinya ada apakah di pusat yang strategis Bu, memiliki kemudahan akses. Contohnya memiliki waktu tempuh yang sangat singkat ke pusat kegiatan kita sehari-hari. Oke, harus dekat kantor gitu ya. Kantor, ataukah yang kedua dekat transportasi publik yang cepat. Sebagai contoh, di sini sekarang sudah ada hari ini untuk MRT, LRT, dan komuter lain. Dan untuk para milenial yang membawa kendaraan tentunya cukup dekat ke jalur tol, pintu tol. Nah, tol ini macam-macam ya Bu, dari properti sendiri. Ada yang future tol, kita bicara masih nanti, kita nggak tahu kapan. Tapi yang pasti yang hari ini, jika ingin kita untuk huni, sebaiknya memang yang sudah ada tol yang beroperasi Bu. Nah, jadi artinya dengan kata lain Bu Maria mengatakan bahwa pilihan yang tepat untuk membeli rumah adalah saat ini yang aksesnya mudah. betul Bu.
Karena hari ini bukan tidak mungkin dan memang sebagian besar milenial di Indonesia bekerja memang di pusat-pusat kota, Bu. Oke, sedangkan mereka nggak bisa membeli rumah di pusat kota karena harganya yang udah nggak masuk akal sekarang ya. Betul, harga sudah tidak masuk akal dan terlalu tinggi untuk penghasilan hari ini, Bu. Berarti mau nggak mau harus ke pinggir, tetapi yang aksesnya mudah. Betul, ke pinggir akses mudah dalam artian jarak tempuh menuju ke pekerjaan mereka. Oke, jadi sebetulnya bukan jarak dari rumah ke kantor, tapi lebih ke waktu tempuh. Saya setuju, karena sekarang kalau kantor di Jakarta, tinggalnya juga di Jakarta, jaraknya dekat, tetapi waktu tempuh juga bisa 1-2 jam karena faktor kemacetan. Betul, Bu. Nah, ini di sini saya mau perkenalkan, Bu. Mhm. Kebetulan kita ada produk nih, Bu, di mana mengakomodir untuk rumah kebutuhan milenial dan masih affordable banget buat milenial. Di mana, Bu? Ya, tentunya lokasinya di pinggir jalan provinsi, Bu. Oh, jauh dong dari pusat. Tuh, kalau dibilang dari pusat kota hari ini ibu kota Jakarta, Bu, ya. Tapi kita memiliki waktu tempuh hanya 20 menit, Bu, menuju kota Jakarta dengan melalui tol yang sudah ada, yaitu tol Serpong Jakarta. Cukup dari kawasan kami sampai ke pintu tol hanya waktu tempuhnya 15 menit. Kemudian untuk para pengguna komuter lain, kita cukup 15 menit ke stasiun komuter lain Serpong Jakarta, Bu. Oh, jadi jarak dari hunian menuju ke stasiun kereta dalam waktu 15 menit saja. hanya 15 menit sudah mencapai stasiun kereta. Oke, cukup menarik. Dan dari stasiun kereta kita menuju stasiun Kebayoran Lama sudah hanya sekitar 15 menit. Dan sampai ke stasiun Tanah Abang hanya berkisar 20 menit. Jadi kalau untuk millennials yang kerjanya di area Sudirman, kita cukup di stasiun Palmerah saja, Bu. Nah, untuk developer atau pengembang yang lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta, kayaknya banyak ya pemirsa ya. Pasti kan ada beberapa pilihan nih. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Bu Maria, dari sekian banyak pilihan, di lokasi mana sih, Bu, yang paling menguntungkan saat ini? Soalnya banyak milenial udah keliling kemana-mana cari rumah, tapi belum dapet juga nih rumah yang sesuai dengan keinginan. Kami pengembang yang beroperasi mengembangkan wilayah area Serpong nih, Bu. Ya, di mana kami berlokasi di Jalan Raya Serpong, merupakan jalan raya provinsi. Kami memiliki lahan yang cukup luas, Bu. Artinya konsep kami konsep kota mandiri. Itu yang pertama. Kenapa harus di kami? Karena kami memiliki konsep kota mandiri mengembangkan di atas luas lahan 210 hektar. Oh, cukup luas, 210 hektar. Oke. Dengan sendirinya, dengan lahan yang luas, kita memiliki fasilitas di dalam kawasan. Sudah tersedia fasilitasnya? Kita juga sudah oke. terpenuhi, kemudian kita juga untuk kebutuhan sehari-hari kita sudah ada minimarket, kita sudah bisa belanja untuk kebutuhan memasak kita juga sudah ada, Bu. Begitu juga kalau butuh untuk yang hidangan siap saji kita juga sudah ada di lokasi kita. Sehingga kenapa tadi kota mandiri konsepnya, jadi kita tidak perlu pergi harus keluar dari lokasi perumahan kita pada saat kita membutuhkan untuk kebutuhan kita. Cukup berada di dekat rumah kita. Itu salah satu. Jadi kota mandiri itu justru menghadirkan fasilitas, mendekatkan fasilitas ke kawasan hunian ya. Betul, benar. Oke, tapi biasanya nih Bu, kalau kawasan kota mandiri pasti dong harga rumahnya kan mahal. Nah, itu dia, Bu. Orang berpikir harganya mahal, tapi di sini dengan tadi promo yang ada, kita bisa membeli dengan cara KPR untuk kaum milenial. Kita juga bisa mencicil dengan jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga cukup dengan harga mengopi sehari saja sudah bisa punya rumah dengan konsep kota mandiri. Kita memiliki spek bangunan yang sudah real estate, kita memiliki infrastruktur yang sudah underground. Kemudian di sini kita juga nantinya untuk future-nya akan dilalui oleh tol yang baru, yaitu tol Jor 3, Bu. Yang tentunya kalau kita bilang instrumen investasi, di sini akan harga tanah di sini akan double loh, Bu. Lipat-lipat loh, Bu. Selain itu, mungkin banyak developer yang hanya lahan kecil kita bilang. Perbedaannya apa sih dengan kami?
selain kita memiliki tadi konsep yang seperti konsep yang sudah konsep kota mandiri, kita juga memiliki pengelolaan Bu kawasan. Itu juga penting Bu Nurma, karena dengan lingkungan yang teratur, lingkungan yang bersih, tentunya kita akan membuat harga properti sendiri, dan lingkungan itu akan terlihat selalu bagus dan akan menaikkan nilai jualnya nanti di masa mendatang. Oke, jadi kalau tinggal di kota mandiri yang tadi Bu Maria sampaikan, dari sisi kualitasnya bagus, kemudian dari sisi harga juga affordable, dan yang paling penting tadi apa Bu? Memiliki pengelola sendiri. Jadi kita nggak usah ada gotong royong dong. Betul. Keamanannya? Keamanan 24 jam. Keamanan 24 jam. Sampah-sampahnya bagaimana Bu? Ya itu termasuk dalam bagian pengelolaan kawasan Bu. Oh. Jadi dengan hanya membayar biaya lingkungan setiap bulan, itu sudah mencakup kebersihan, pemeliharaan taman lingkungan, security 24 jam. Jadi penasaran? Tinggal di kota mandiri, kemudian juga ada pengelolaan kotanya, bangunannya juga real estate. Kira-kira harganya berapa sih Bu? Harga sangat affordable banget Ibu Nurma. Berapa tuh? Jadi cukup dengan 3 jutaan, 100 ribuan aja sehari loh Bu. 3 juta per bulan. 3 juta per bulan bisa dapat rumah? Bisa dapat rumah. Jadi teman millennials, daripada teman-teman untuk 3 juta itu buat gaya hidup, di sini kita bisa punya aset. Nah, bener juga sih. Kita lingkungan yang terpelihara, kemudian akses ke tempat kerja teman-teman juga dekat. Ya, teman-teman akan memiliki aset di masa depan yang akan berkesinambungan. Oke. Hanya dengan 3 juta rupiah per bulan udah bisa dapat rumah di kawasan kota mandiri. Sayang loh, duitnya kalau dipakai buat gaya hidup. Sekarang gaya hidup orang apa ya? Gonta-ganti gadget, ya. Apalagi tuh, nonton konser. Nah, itu juga udah lebih dari 3 juta. Padahal kalau 3 juta itu disimpan 1 bulan udah bisa jadi rumah ya. Sudah bisa jadi rumah. Masih ada nggak tuh unitnya? Pas banget di rumah. Oh, oke. Untuk saat ini kita masih harga perdana. Oh. Tapi juga untuk unit-unit ready, free PPN, jadi daripada menjadi kontrak, warga kontrakan, kita sudah bisa loh mencicil dan akan menjadi milik kita sendiri. Gitu Bu Nurma. Kemudian di sini bukan itu aja. Di kami banyak developer yang hari ini mengembangkan dengan lahan yang cukup kecil, lebar 3. Di sini kita cukup masih affordable Bu untuk luas lahannya. Nah, itu dia Bu Maria. Saya juga baca ya bahwa saat ini tuh ternyata banyak sekali developer yang mulai bangun rumah tapi lebarnya cuma 3, 4 ya. Nah, kalau di lokasi yang Bu Maria sebutkan lebarnya 3 atau 4? Kami memiliki dimensi tanahnya 6x11 Bu. Lebarnya 6. Oh, masih oke dong. Lebar 6 itu dari zaman dulu juga orang sudah bikin rumah itu lebarnya 6. Dan di lokasi yang Bu Maria sebutkan ini lebarnya juga 6. Lebar juga 6, masih ada sedikit di belakang, dan juga kita memiliki 2 kamar tidur Bu, dengan konsep desain yang sudah kekinian. Oke, jadi konsumen saat ini kalau mau punya rumah bisa banget cuma dengan merubah gaya hidup yang tadinya 3.500.000 cuma buat gaya hidup. Ayo paksa diri kamu supaya 3.500.000 kamu udah bisa punya rumah di developer yang berkonsep kota mandiri. Tunggu apa lagi? Silahkan datang ke lokasi. Di mana Bu? Nama lokasinya apa? Serpong Natura City. Serpong Natura City. Lokasinya di mana Serpong Natura City? Jalan Raya Serpong. Di Jalan Raya Serpong. Puspitek. Puspitek. Ini masuknya kemana nih? Serpong atau ke Bogor? Iya, memang kami di perbatasan. Di perbatasan, oke. Waktu tempuhnya cukup dekat ke Kota Tangsel. Oke, terima kasih Bu Maria bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas undangannya Bu Nurma. Sama-sama Bu Maria. Harapan saya semoga milenial semakin banyak yang memiliki kesadaran untuk memiliki rumah sendiri.
Nah, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Maria tentang tema mengapa banyak milenial yang tidak bisa punya rumah. Ternyata bukan nggak bisa, tetapi karena gaya hidup konsumtif yang membuat milenial pada akhirnya tidak bisa punya rumah. Nah, tadi Bu Maria sudah menyampaikan kepada kita bahwa supaya bisa punya rumah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus merubah gaya hidup. Jadi kalau kita sudah merubah gaya hidup, maka kita bisa memiliki rumah. Lalu timbul pertanyaan kedua, kalau saya mau punya rumah, bagaimana caranya supaya proses KPR saya bisa disetujui? Kita akan bincang di episode selanjutnya tentang bagaimana caranya membeli rumah dengan cara bayar KPR dan KPR kita bisa disetujui. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.